Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, tentu saja sudah membaca beberapa peristiwa yang terjadi dalam kurun 1 minggu terakhir ini yang cukup membuat kita senang, tapi saat yang bersamaan merasa sedih. Apa itu? Benar, setidaknya ada 2 peristiwa yang perlu kita cermati yang membuat kita satu segi senang, tapi satu segi yang lain sedih. Pertama, presiden atau pihak pemerintah mulai lebih mendengar kritik publik terhadap kunjungan yang sudah dilakukan, hampir ada yang menyebut 54 kali, ada yang menghitung 51 kali selama kurun 1 tahun 6 bulan terakhir yang dilakukan oleh presiden. Sebagaimana kita ketahui, kritik-kritik itu sekarang mulai ditanggapi oleh berbagai pihak dari pihak pemerintah, mulai dari Seskap, kemudian juga anggota DPR, lalu juga tentu anggota-anggota partai dari Gerindra yang menyikapi berbagai kritik publik terhadap kunjungan presiden yang seperti tidak ada takaran pastinya itu. Nah, yang kedua, peristiwa soal penetapan 3 pimpinan BGN sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi. Nah, ini sekaligus membuat kita senang karena ada penegakan hukum terhadap mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ataupun suap gitu. Tapi satu segi tentu akan membuat kita sedih itu. Bersamaan dengan itu ada penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang ditetapkan oleh KPK gitu. Dan seperti yang saya sebutkan di atas sebelumnya, tentu ini membuat kita juga senang karena tindak pidana korupsi di mana saja pun yang dilakukan penegakan hukum terhadapnya akan membuat kita senang, karena kita tahu itu akan berdampak sangat baik bagi bangsa dan negara. Tapi saat yang bersamaan tentu kita sedih karena ternyata apa yang dicela sudah puluhan tahun oleh kita, bukannya seperti berkurang, tetapi kok terjadi pada tempat-tempat yang hampir sama. Yang mungkin agak baru itu adalah BGN karena memang lembaganya BGN, tetapi kalau imigrasi dan pemasyarakatan itu sudah cerita lama yang sering kita dengar, bahkan sudah berulang-ulang, entah sudah berapa pula pejabatnya yang diberhentikan secara tidak hormat atau yang ditahan karena tindak pidana, entah itu suap maupun korupsi yang terjadi di lingkarannya, dan itu seperti berulang-ulang. Nah, ini yang membuat kita sedih. Nah, di samping tentu tadi yang kita sebut tadi itu kita senang di lain itu kita senang karena artinya kita mampu menyelamatkan uang negara yang kemungkinan bakal dikorupsi lagi kalau tidak ada penegakan hukum dari sekarang itu. Ditambah dengan itu juga kita senang, mudah-mudahan ini akan menjadi batu loncatan untuk memperbaiki kembali desain pengawasan dari lembaga-lembaga negara khususnya yang dan lebih khusus lagi lembaga negara yang cukup rentan terhadap adanya tindak pidana entah itu korupsi maupun suap. Tapi yang paling menurut saya membahagiakan kita itu adalah kita melihat manfaat dari keberisikan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini. Sini sudah mulai terbukti apa yang diberisikan oleh masyarakat selama ini pada kenyataannya terjadi di lapangan. Kita mendengar dahulu misalnya masyarakat sampai memplesetkan MBG dengan maling bergizi gratis gitu, memplesetkan SPPG pada kenyataannya itulah yang terjadi memang di lapangan setidaknya sejauh ini meskipun masih dalam proses penegakan hukum Nah, dengan begitu kawan-kawan sekalian, kita bisa melihat mengapa kita memang harus berisik, mengapa kita harus mengawasi, mengapa kita harus terus-menerus bersuara karena kita sudah melihat apa yang disuarakan oleh masyarakat kita selama ini
Memang itulah yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan kalau bukan karena suara rekan-rekan semua, masyarakat dan sebagainya itu, boleh jadi tidak akan ada perbaikan yang signifikan di dalam bangsa dan bernegara. Masyarakat bersuara keras soal kunjungan-kunjungan presiden ke banyak negara, sekarang mulai ditanggapi. Masyarakat menyampaikan berbagai peristiwa terkait dengan gizi, ya, MBG, ya, terkait dengan titik MBG, titik dalam hal ini titik SPPG gitu ya, terkait dengan pengadaan-pengadaan yang hampir tidak masuk akal di lingkaran BGN, dan sekarang satu persatu memang terbukti di lapangan, dan itu bahkan sekarang diminta oleh ya presiden untuk diperbaiki dengan segera gitu. Inilah kawan-kawan sekalian mengapa kita atau dari dahulu terus-menerus mendorong supaya masyarakat kita itu kritis, masyarakat kita itu berisik, ya meskipun tantangannya nggak mudah. Termasuk di dalamnya tantangan satu, dibully, gitu. Kedua, seringkali ditanyakan apa manfaatmu kepada bangsa dan negara ini, gitu. Apa jasamu kepada bangsa dan negara ini, ya sering juga disebut ya gara-gara lo butuh dan pingin jabatan gitu. Termasuk ya yang paling tinggi itu adalah dikriminalisasi. Seperti yang terjadi setidaknya kepada 3 orang ya saat ini yang sudah dipanggil oleh polisi, yaitu Profesor Saiful Mujani, ya, kedua Peri Amsari, dan yang ketiga adalah Islah Bahrawi, karena dianggap ya melakukan penghasutan. Anda bisa bayangkan tuh ya, karena jadi mereka yang mengatakan sesungguhnya apa yang terjadi di lapangan bakal potensial dikriminalisasi dengan dalih kalau nggak makar ya disebut dengan penghasutan. Tapi pada saat yang bersamaan praktek-praktek itu ternyata ada di lapangan dan kini diakui oleh presiden maupun pemerintah secara umumnya. Nah, justru sekarang yang perlu kita pertanyakan kepada para buzzer yang membuli para kritikus, bahkan kepada orang-orang yang menjadi bagian dari pemerintahan yang sering melaporkan para kritikus kepada polisi. Apa yang kalian lakukan yang membuat bangsa ini lebih baik, sehingga uang negara dapat kita selamatkan dan para koruptor dapat dipenjara? Sebab itulah yang paling kita butuhkan saat ini. Yang kita butuhkan saat ini bukan memenjarakan para kritikus, karena apa yang disampaikan kritikus pada hari ini satu persatu mulai terlihat buktinya. Yang perlu para buzzer, para pens, para organ-organ yang berhubungan dengan pemerintah adalah sama-sama rakyat mengawasi, bahkan jika penting ya melaporkan mereka yang diduga melakukan tindak pidana, entah itu korupsi, entah itu suap dan sebagainya. Sebab itulah sebenarnya yang menjadi musuh negara. Ya, tapi apapun, oke gas, omon-omon jalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.